Ada banyak yang nggak tahu, saya pernah sempat stroke. Stroke, Kak? Stroke, makan aja aku disuapin. Kenapa tuh, Kak? Awalnya menurut dokter sih mungkin dari pikiran juga. Kamu nih apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya nih, Kak, sekarang ini? Alhamdulillah masih seperti biasa, salon dan rias pengantin. Tapi akhir-akhir ini ada aktivitas yang banyak yang aku lakukan, adalah salah satunya bisa membantu orang sembuh dari penyakit. Kak, kemana lebaran nih? Enggak mudik nih, Kak? Karena begitu banyak kesibukan, banyak orderan di Jakarta, jadi yang banyak pekerjaan yang belum selesai, akhirnya saya tunda dulu pulang, insya Allah tanggal 9 ke Makassar. Mau ke Makassar tuh mudik atau gimana? Ke Makassar sekalian mudik, kebetulan ada acara Mubes KKSS, ada seseorang yang saya dukung juga di calon KKSS ini gitu. Kebetulan calonnya ini salah satu wanita alias perempuan yang selama ini banyak berkontribusi untuk masyarakat di luar sana, terutamanya para pendatang-pendatang yang ada di Jakarta sekitarnya. Aduh, kalau orang bilang itu kalau ada musibah, perantau itu banyak yang dirangkul, dan musibah-musibah dia banyak turun tangan pembantu. Nah, disitulah kami selaku perantau itu butuh sosok yang bisa merangkul benar-benar kami di sini, terutama yang mungkin pada yang cari pekerjaan, yang butuh perlindungan, karena nggak semua merantau di sini orangnya sukses, pasti banyak yang mulai dari nol juga. Nah, disinilah saya lihat sosok Ibu Andi Ida ini, nggak apa-apa ya sebut nama ya. Ibu Andi Ida ini adalah sosok yang benar-benar bisa mengayomi kami, karena terbukti dia bisa melahirkan karyawan 6.000, Mas. Nah, dari kesuksesan itu aku secara secara ini menilai, wah ini dia yang sosok kita cari, karena dari 1.000 aja sulit ya untuk merangkul, apalagi 6.000. Dia udah bisa menghidupkan 6.000 karyawan aja, itu bagi saya udah luar biasa gitu ya kan. Nah, apalagi kalau dengan adanya paguyuban kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini, itu orang Sulawesi kalau udah ketemu di perantauan udah kayak saudara banget gitu loh. Nah, apalagi ini seorang ibu biasanya dominan pakai hati. Dia tidak tega melihat anak-anaknya kelaparan. Nah, di situ kenapa saya, walaupun maaf ya, saya nggak begitu banyak mengenal sosok Andi Ida ini, tetapi nggak tahu naluri saya tiba-tiba mendukung. Tahun yang lalu pemilihan waktu ke Solo, dia nggak kenal saya, aku ikut mendukung gitu. Biasanya yang saya dukung juga itu nggak bohong, dari hati nurani saya biasanya benar gitu loh. Karena sosok seorang, memang kita sosok seorang pemimpin itu butuh orang pintar, cerdas. Kalau tidak berguna untuk banyak orang, buat apa ya kan? Yang berguna itu yang bisa merangkul, yang punya power, keberanian, hati nurani nomor 1. Dia kaya tapi nggak punya hati nurani, untuk apa? Jadi saya maaf tabe melopo buat orang-orang Sulawesi. Bukan saya istilahnya harus kalau orang bilang itu bukan memaksa atau
enggak, ini hati nurani saya aja. Tapi kalau Anda mau ikut mendukung, alhamdulillah gitu ya kan. Karena ini salah satu apa ya, banyak yang bilang ada orang pintar lebih apa ya, pantas. Ya, semua orang pantas. Tetapi yang punya hati nurani seorang ibu itu jarang yang bisa menyentuh dari bawah sampai atas. Kebanyakan orang itu dilihat dari materi dulu baru dia bisa bantu. Itu yang saya rasakan selama saya merantau. Maaf ya, tabik malopo itu sekedar ini. Kok jadi bahas ini ya? Tetapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu kesibukanku akhir-akhir ini pun adalah saya selama ini jujur saya sempat menghilang. Kenapa tuh menghilangnya Kak? Ada apa? Saya menghilang, ada banyak yang nggak tahu saya pernah sempat stroke. Stroke Kak? Stroke, makan aja aku disuapin. Kenapa tuh Kak? Awalnya menurut dokter sih mungkin dari pikiran juga iya, kecapean iya. Tetapi kembali lagi, itu saya stroke itu karena ya emang pikiran. Sakit yang dipendam ternyata nggak bagus. Makanya orang banyak kalau kesakitan hati itu lari ke pantai teriak. Itu salah satu obat. Tapi atau nyanyi. Nah makanya kenapa saya walaupun nggak bisa nyanyi, tapi aku nyanyi. Gitu. Berapa lama Kak sempat sakitnya ini? 6 bulan 6 saya bulan? stroke. Ya mandi aja aku dimandiin kadang. Nah alhamdulillah dengan banyaknya pertemanan, banyak yang simpati dengan saya, untuk sahabat-sahabat saya, perhatian, aku dipertemukanlah dengan salah satu pengobatan yang benar-benar manjur buat saya ya. Sampai sekarang, alhamdulillah aku sehat. Itu dengan apa Kak pengobatannya Kak? Seperti apa caranya? Pengobatannya itu cuma digosok-gosok. Jadi iklan, nggak apa-apa ya. Itu Biar kalian obat apa gimana? ini zaman Nabi Musa. Ada di surat Al-Baqarah, ini dari tanduk sapi mengandung yin yang. Jadi kalau diginiin, kalau ada penyakit ini sakit, disentuh aja sakit, baru disentuh sakit. Nah di situ kuasanya Allah. Ini alhamdulillah dengan adanya ini adalah bikin aku sehat dan alhamdulillah aku mendapatkan sumber mata uang dari sini. Tiap hari aku dapat ini alhamdulillah. Yang saya banggakan saya bisa membantu orang-orang sakit. Banyak akhir-akhir ini jujur ya, setelah aku stroke, mobilku aku jual. Anakku kan kuliah, yang satu ini farmasi sama anestesi. Alhamdulillah yang farmasi ini alhamdulillah udah selesai, yang anestesi tahun ini kelar. Jadi mobil saya jual untuk biaya anak-anak saya. Nah, salonku akhir-akhir ini banyak tutup karena banyak orderan di luar dan ini yang aku lakukan. Itu gimana caranya Kak? Obat itu apa sih sebenarnya, dari apa? Tadi kan terapi ya? Iya. Berapa lama bisa sembuh kayak gitu? Spontan bisa langsung. Iya. Dikatakan barkun itu kilat. Banyak orang stroke nggak bisa jalan, alhamdulillah pelan-pelan bisa. Yang nggak bisa ngangkat tangannya langsung bisa tanpa operasi gitu. Namanya barkun. Diapain? Digosok-gosok gini aja. Yang sakit itu, yang stroke itu? Iya. Dan alhamdulillah kayak kemarin Ustadz dari Sulaiman pun senang banget diginiin. Udah banyak yang alhamdulillah udah pada nyobain. Ini salah satu mukjizat Allah. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah 73. Dapatnya di mana dapatnya itu Kak? Saya dikenalin sama teman, coba Dek, kayaknya ini bagus. Mudah-mudahan ini bisa membawa kamu lebih sehat. Dan alhamdulillah saya coba, benar-benar aku sehat. Dan di mukjizatnya lagi saya obatin kakakku yang ini yang dokter, sampai saya ditantang, kalau kamu bisa ngobatin saya panggil kamu dokter. Alhamdulillah itu hari bisa angkat tangannya, dan 3 hari kemudian selama 20 tahun minum obat, ditinggalkan obatnya. Sahabatnya sakit, dokter yang terbaik di Indonesia ada namanya Dokter Indrawati, manggil saya profesor karena dia selama ini pakai kursi roda, langsung bisa jalan. Nah di situ
kuasanya Allah tidak ada yang bisa mustahil. Di mana kita percaya, yakin, pasti bisa, gitu aja. Dan nanti insya Allah saya ke Makassar tanggal 9 sambil mudik, pulang kampung, acara apa namanya itu, KKSS. Aku survei tempat, kebetulan di sana ada yang mau nikahan, mau pakai jasa wedding organizer saya. Alhamdulillah, ini salah satu sumber, ya percaya nggak percaya, bisa terbuka semuanya. Bisa buka aura, bisa buka sel-sel kita yang tadinya tertutup mati ya, bisa hidup lagi. Dan percaya nggak percaya, rezeki juga bisa. Itu apa namanya sih sebenarnya? Barkun, barokahnya Quran. Nah, barkun itu diartikan juga kilat, buruk. Tahu kan yang nah itu zamannya Rasul waktu ini pakai kendaraan itu kan. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 73. Jadi kenapa kita nggak make selama ini, apa ada perintah dari Allah, ada semua di Al-Qur'an gitu. Nah, jadi selama ini kesibukanku ya itu, aku banyak dipanggil orang-orang, "Mur, bisa nggak anak saya habis jatuh dari mobil kecelakaan." Alhamdulillah, yang tadinya udah ke dokter, udah berobat kemana, ke tukang urut apa namanya itu, yang patah, nggak sembuh-sembuh. Saya iniin, alhamdulillah sembuh, gitu. Itu yang saya senangin apa? Saya merasa hidupku ini bermanfaat. Ternyata saya masih berguna gitu loh. Manusia yang paling ada kan istilah ya, manusia yang paling mulia di mata Allah adalah manusia yang bisa bermanfaat saling sesamanya, ya enggak? Bukan mulia sih, yang manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat sesama manusia. Nah, gitu. Di situ saya bangga bisa mengumpulkan semuanya, mengumpulkan kalau orang bilang bukan cuma mengumpulkan materi, tapi ibadah saya untuk dunia akhirat. Gak nyangka kayak kalau sakit malah bisa ngebantu orang sekarang. Nah, itu yang saya ituin. Alhamdulillah di lokasi syuting kemarin. Saya lagi syuting. Tak iniin sutradara. Apa itu? Ada kan karena mungkin di lokasi syuting tuh pada kecapean ya, jujur ya, dari pagi ketemu pagi, kasihan. Kenapa itu? Iya, masuk angin kali. Saya satu orang, jadi pada ngikut semua. Jadi, kok bisa? Pernah tuh di stasiun saya naik kereta ya, ada orang bapak-bapak udah nadinya udah nggak ada. Iya, saya minta tolong, please boleh nggak aku pegang 5 menit aja. Kata petugasnya, kenapa Bu? Kasih saya waktu 5 menit. Akhirnya dikasih. Saya gosok-gosok, pas gerak ininya tangannya, saya lihat gerak, saya kagetin, saya pukul pakai begini, langsung kaget. Saya suruh istighfar, keluar air matanya. Pas sudah sadar, tahu nggak, saya lari. Kata kakak saya, kenapa kamu lari? Saya dikira dukun. Ya, itulah suka dukanya aku selama ini. Aku banyak menghilang di entertain ya. Aku punya hobi baru ya, salah satunya ini, dan alhamdulillah bisa bermanfaat buat diriku dan buat orang-orang banyak, gitu aja. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.